Al-Quran. Kalau Al-Quran itu benar-benar bukan kalam Allah. Al-Quran 1400 tahun mengatakan begini, kamilah yang mewahyukan Al-Quran itu, dan kami juga yang akan menjaganya. Sekarang kita buktikan, nggak usah terlalu jauh. Apakah betul Al-Quran itu terjaga? Apakah Al-Quran itu betul-betul murni? Apakah Al-Quran itu betul-betul steril dari perubahan orang-orang jahil? Yes. Coba kita lihat Adinda, betapa bencinya orang-orang di luar sana terhadap Islam, dunia barat terhadap Islam. Benci mereka terhadap baginda Rasulullah SAW, benci mereka terhadap apa yang ada dalam ajaran agama Islam. Tapi sehebat apapun mereka, secanggih apapun senjatanya, ketika mereka meminta Al-Quran masuk ke dalam negara mereka, tidak ada kekuatan yang ada pada diri mereka untuk meminta Al-Quran cukup terjemah. Sehebat apapun mereka, Al-Quran tetap melenggang dengan mantapnya masuk ke dalam negara mereka, ya, dengan original teks. Padahal mereka benci kepada Al-Quran, benci kepada Islam. Harusnya mereka ketika benci kepada Islam, dia minta ke Arab Saudi, wahai Arab Saudi, tolong kirim Al-Quran ke negara saya, karena di dalam negara saya ada sekian persen umat Islam. Kirim Al-Quran, tapi dengan satu syarat, cukup terjemahannya saja ya. Jangan kau kirim dalam bahasa Arab, kirim dalam bahasa Jepang, kirim dalam bahasa Inggris, kirim dalam bahasa ini dan itu. Jangan bahasa Arab, saya nggak mau. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena Allah sudah mengatakan 1400 tahun yang silam, wahai Muhammad, kamilah yang mewahyukan Al-Quran, sesungguhnya kami pula yang akan menjaganya. Saya boleh diuji ya Dinda. Kalau ada yang mau belajar, kalau ada yang mau membaca Al-Quran malam ini juga di hadapanmu, satu huruf dia salah, pasti saya tahu. Satu not dia berubah dari bacaan, pasti saya tahu. Satu mat dia berubah dari metode bacaannya, pasti saya tahu. Subhanallah, itulah mujizatnya Al-Quran. Silakan yang mau membaca Al-Quran sekarang, ini saya lagi di gunung, tidak ada Al-Quran, Anda membacakan Al-Quran, selama kuping saya mendengarkan, insya Allah saya akan tahu, ini keliru, ini salah, ini perlu diperbaiki. Itu hebatnya Al-Quran. Bagaimana dengan kitab Anda? Anda bawa kitab Anda yang bahasa Batak ke Jepang, baca di sana, Anda akan dipikir orang Jepang sana, Anda sedang membaca buku Prambon, Anda sedang membaca buku-buku alat listrik kali, atau Anda dikatakan orang ini lagi membaca mantra. Tapi coba kalau Anda ke Jepang, ke Amerika, ke India, kemanapun di belahan bumi ini, Anda baca surah Al-Fatihah, umat Islam semua akan tahu. Inilah cerminan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Inilah cerminan bahwa Al-Quran ini memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Sehingga seruannya di dalam Al-Quran selalu menyeru, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi tayyibah, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Selalu seruannya ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Karena itulah kemudian Al-Quran dengan satu bahasa Arab menjadikan seluruh dunia itu memahami tentang Al-Quranul Karim. Sekarang kalau Anda tenteng kitab Anda ke Jepang atau ke Cina, gunakan bahasa Melayu. Orang Cina apa bergeming di sana? Enggak. Orang Jepang masuk ke Indonesia baca Bible, kitab Kejadian, kitab Wahyu, Anda akan pusing. Ini orang baca apa? Tapi kalau kami umat Islam, hanya dengan seruan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mulai dari penjuru manapun di atas muka bumi ini akan tahu bahwa orang ini sedang membacakan surah Al-Fatihah. Itulah buktinya bahwa Al-Quranul Karim itu adalah kalam Allah yang diperuntukkan kepada seluruh ciptaannya berupa manusia. Sehingga seruan-seruannya ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, tidak sama seperti kitab Anda hanya menyeru ya Bani Israel, aku diutus, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Wahai orang Israel, ya, dengarkanlah wahai orang Israel, Allah kita itu Esa, Allah itu satu, katanya. Tapi hanya untuk Bani Israel. Makanya kalau dia hanya diutus untuk Bani Israel, yang jadi pertanyaan original teks kitab Anda, kenapa bahasa Yunani? Harusnya seperti yang diterangkan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul, harusnya ketika Yesus berbicara kepadanya dengan bahasa Ibrani, harusnya kitab Anda menggunakan bahasa Ibrani. Faktanya dia menggunakan bahasa Yunani. Saya kira begitu Adinda, bahwa saya bukti bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, bahwa firman Allah. Kami punya sanad, terakhir sedikit lagi. Kami punya sanad. Sanad itu apa? Mata rantai penyampaian kalam Al-Quranul Karim. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW
mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sahabatnya juga mengatakan hal yang sama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Begitu seterusnya sampai kepada Indonesia, negara yang kita cintai ini. Jadi sang guru menyampaikan ke murid, murid mendengarkan sang guru membacakan, kemudian guru mengajak muridnya untuk membacakan. Setelah muridnya lulus membacakan, menghafalkan, sang murid tadi memiliki murid, kemudian murid lagi diuji dengan hal yang sama, kemudian metode yang sama, setelah hafal sampai kepada muridnya, begitu seterusnya turun-temurun sampai pada meja saya hari ini. Saya kira begitu, Adinda, bahwa untuk membuktikan Al-Quran itu adalah kalam Allah. Yang terakhir adalah tidak ada satupun disiplin ilmu di atas muka bumi ini di mana disiplin ilmu itu bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia. Kedokteran, atau buku tentang biologi, atau buku tentang pendidikan, atau buku tentang kesehatan, atau buku tentang pemerintahan yang bisa Anda temukan bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Wow, seorang Rasul Muhammad SAW 1400 tahun silam, belum ada internet, belum ada HP, belum ada komputer, mampu mengurai unsur-unsur tanah, mampu mengurai isi rahim wanita, mampu mengurai proses terjadinya embrio dan seterusnya. Ilmu dari mana ini? Kalau bukan karena pencipta langit dan bumi yang mengajarkan kepada dirinya melalui wahyu dan juga ilham. Bandingkan dengan kitab yang lain, kita bisa lihat kalau dia berbicara mengenai tanah, berbicara mengenai kejadian, berbicara mengenai makanan-makanan, wow, kita menemukan beberapa kesalahan dan hal-hal yang tidak masuk akal atau irasional. Saya kira begitu, Adinda. Saya berpanjang lebar ini, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai acuan kemudian untuk melangkah lebih jauh, bahwa